Nangis lepas ijantah. Masih enggak. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'a. Siapa yang dalam tubuh wanita ini? Kamu yang katanya selama ini menjaga wanita ini ya. Jadi percaya nggak percaya, wah kayak gini. Kita lagi berjemur di atas matahari jam 7.45. Di bawah matahari. Di atas matahari. Yaitu jam 7 sampai jam 8. Atau paling lama terakhir adalah jam 9. Itu udah terakhir. Enggak, jam 8 lah. Enggak, jam 9 tuh udah gak apa-apa sebetulnya. Di atas itu udah lebih baik. Terus ya. kita lagi terapi grounding guys. Jadi grounding itu dia kita harus menyatukan kaki kita ke tanah. Pasti sih ke tanah atau ke rumput ya. Kalau ke begini sama aja, bohong. Nah itu kayak kita, apalagi kalau kena matahari terus kita sambil jalan di atas tanah atau di atas rumput tuh bagus banget. Ada terapinya itu sebenarnya. Muka-muka bangun pagi, aku udah mandi. Hari ini aku mau coba, saran dari kalian, aku mau coba yang namanya aku sih nggak mau sebutnya itu lebih ke didoain ya, mungkin maksudnya dikeluarin energi-energi yang kan namanya kita hidup manusia, pasti ada aja orang yang nggak suka, pasti ada aja. Dengan menurut aku lebih kayak kita sholat, kita mendekatkan diri sama Allah, kita banyak berdoa, banyak ya, tapi menurut aku itu sudah kunci gitu ya. Tapi kan kayak aku udah nggak ada orang tua yang ngedoain gitu loh, dan aku merasa kayak kalau kita juga ada yang orang lebih paham dan orang yang mendoakan tuh kayak mungkin lebih tenang, supaya pasti ada orang yang gak suka, ada energi-energi yang gak bagus, atau dari diri kita sendiri, mungkin bukan hanya jangan selalu menyalahkan orang, mungkin dari diri kita banyak hal-hal yang kurang baik dari diri kita yang harus kita hilangin, bersihin gitu. Nah lebih kayak orang yang ahlinya, yang memang pakarnya, yang bisa ngedoain, yang bisa ngelakuin itu ya kita aku gak mau sebut ini ruqyah ya, mungkin juga namanya ruqyah, tapi aku juga belum mencari lagi lebih detail ruqyah itu sebenarnya artinya apa gitu. Tapi aku lebih mau bahwa ada orang yang paham bagaimana caranya untuk mendoakan kita gitu, terus menghilangkan energi-energi yang gak baik di diri kita. Nah itu kemarin aku dikasih tahu sama temanku Anissa, coba ke orang ini gitu. Akhirnya hari ini aku mau dipertemukan, mudah-mudahan membawa hasil yang baik. Siapa aja Bun? Oh, yang menggunakan metode ini Bun? Sekeluarga nih kita mau. Aku, si Uy, cantik banget sih matanya. Adek. Ayo, Allah. Apa sih? Keluarga ini emang. Adek juga. Iya. Gantian adek yang nonton kakak ya. Yang Kinder Joy-nya tapi harus nggak mau Kinder Joy deh bun. Pokoknya apa? Ya ngapain kasih Kinder Joy gitu. Siapa kasih poin ke siapa? Kasih bunga kita terus dipajang gitu. Terus Sudah gede banget. Terus siapa ada bunga itu langsung, oh my god itu ternyata bunga kasih bunga. Ini tinggal latihan nanti. Arsi harus belajar terus, baca buku. Selain latihan itu, latihan diisi jiwa. Nanti pas ke dalam kita berempat ya. Terus abis itu, Arsi itu harus banyak bersosialisasi dengan macam-macam teman. Kenapa begitu? Karena Arsi besok nanti Arsi itu dalam jiwanya Arsi itu melihat mana sih yang buruk tuh kayak apa, baik tuh kayak apa. Karena manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa diterapkan, yang dibilang moderat. Baik banget enggak, buruk-buruk banget enggak. Supaya Arsi enak, kumpul dengan ini cocok, kumpul dengan ini cocok. Tapi Arsi tetap punya pendirian bahwa benar menurut aku adalah ini. Bunda, temennya Gak banyak, kemana aja cocok, nggak pernah nggak ada cocok sama orang. Pokoknya benernya aku begini, tapi benar yang sudah melalui
cara berpikir yang benar. Misalnya nih Kak, kamu ketemu satu kumpulan orang yang kamu ngerasa nggak cocok, energi kamu capek, ya kamu sebentar aja terus udah kamu pergi. Tapi jangan memperlihatkan bahwa oh gue nggak cocok di sini. Gitu. Nanti orang jadi malu sama kamu. Jadi itu namanya peres dalam arti keren. Lebih baik peres daripada kita peres dan pergi aja. Nggak peres sebenarnya ya. Peres tuh kalau kita kayak nggak suka tapi kita aku nggak bisa gitu. Kalau aku nggak suka ya aku diem tapi ya udah. Bukan, artinya sebetulnya menghargai. Menghargai. Peres tuh kayak gak suka tapi pura-pura suka. Kalau aku mungkin karena aku orangnya pemaaf ya. Jadi saat orang ngelihat aku misalnya bisa baik sama orang yang aku nggak suka, orang akan mikir gini, ih dia peres banget sih, dia kan nggak suka. Aku nggak peres, aku orangnya memaafkan. Beda kalau misalnya aku masih punya nggak suka, pasti aku lebih baik diem. Tapi banyak yang bilang kalau diem salah. Hah? Ada yang bilang kalau gitu kita nggak mau banyak berdebat itu terus dia diem, kita diem terus kita pergi itu pasti salah. Kalau diem, kalau kita lagi emosi terus kita ngomong yang ada berantem. Jadi mending diem dulu. Nanti suatu saat kita udah ngerasa lebih baik baru ngomong. Kalau aku ya, karena kalau aku sama temen ya, ini sama temen ya, ngomongnya sama temen. Kalau sama temen, kalau aku misalnya nggak menyelesaikan hari itu juga pasti berantem. Jadi daripada berantem, kalau aku mendingan kasih waktu dulu sama-sama buat diem. Karena aku orangnya juga bukan orang yang pendendam sama orang. Jadi kayak aku tuh orangnya gampang untuk dibaik-baikin gitu, gampang untuk baikan lagi gitu. Jadi ke suatu saat aku udah enakan, kita ketemu, ya udah baru kita ngobrol. Itu ke teman, kalau ke suami beda ya. Gimana tuh Bu? Dia kan gampang menggunakan standar ganda. Astagfirullahaladzim. Artinya kan beda. Anaknya bingung. Standar ganda. Anaknya bingung ya. Enggak, kebaikan tuh ya kebaikan, keburukan tuh keburukan, nggak ada alasan. Si kok cantik banget sih bangun tidur. Hah? Enggak. Cantik. Yuk masuk yuk, Pak Ustadznya udah dalam ya. Halo Pak. Saya panggilnya siapa nih? Apa aja. Salam kenal. Ya ini Arsy salam. Arsya mana satu lagi? Loh, Arsya, salim dulu. Ya. Saya kan belum tahu keluhannya udah sakit apa. Sakitnya karena apa kan perlu tahu. Iya. Ada kemungkinan, banyak kemungkinan. Ini sebelum saya dapat ceritanya kan, keluhannya apa. Iya. Jadi kemungkinan pertama bisa ain. Banyak orang lalai dari ain. Iya. Ain itu ketika kita lihat satu keindahan, satu keistimewaan atau satu pandangan yang indah yang buat dia kagum, spontannya apa? Mohon maaf, orang kalau ketemu Bunda Asanti ngomongnya apa? Cantik banget sekarang. Sekarang begini. Iya. Kalimat pujian itu ketika dia tidak disertakan nama Allah itu bisa ain. Masya Allah gitu ya. Harusnya Masya Allah cantiknya sekarang loh. Atau doanya Allahumma barik. Jarang orang pakai Masya Allah bisa. Ya ampun gitu doang kan. Nah, Itu ain. ini apalagi nih juga sering kena nih. Ain tuh. Nah ini dia, ini pujian. Jadi ain itu adalah luapan jiwa dari sebuah pujian yang dia tidak disertakan nama Allah. Makanya ini ada cerita dalam hadis sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf punya wajah yang tampan, bentuk tubuh yang bagus. Terus ada sahabat Nabi bernama Amir bin Rabi'ah. Lihat tubuhnya Sahal bin Hunayf sempurna. Itu tiba-tiba jatuh terpelanting gak sadarkan diri. Terus kedengaran sama Rasulullah, kata Rasulullah, apakah dengan pujian itu kamu ingin membunuh saudaramu? Ternyata pujian itu bisa membunuh saudara. Nah, itu kemungkinannya. Saya nggak tahu kan ceritanya nih Bunda Santi keluhannya apa kan kita nggak tahu. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi ain itu kalau dia didiemin itu bisa medis. Medisnya mohon maaf bisa mengerikan, bisa kanker. Bahkan saya sering bilang dalam ceramah-ceramah saya, kanker itu sihir. Dan orang yang kena kanker bisa juga karena ain. Karena saya dulu 2016 saya bolak-balik dari rumah sakit PIK ke NUH di Singapura. Itu saya ngobatin orang-orang kena kanker dan di sono kaget. Kok bisa nih darah kanker tuh bersih? Dia nggak tahu bahwasanya ayat Quran itu punya efek yang luar biasa. Kayak misalkan Bunda Santi sukses, ini beda, ada lagi namanya hasad. Hasad itu senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Misalkan harusnya kan gue yang sukses, kenapa lu?
Ketika itu terlontar dalam hatinya, ini bisa sakit. Oke ya. Oh, Halo, kuliahnya. Mas. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi gitu. Wah, jadi Ustaz sampai ke waktu ke NUH Singapura ngobatin kanker pakai Ya, saya di Jakarta udah 18 negara tamu yang datang ke saya. ngobatin pakai Al-Qur'an ya. Iya, 18 negara. Ada yang dari Jepang, Tunisia, dari Jadi Tanzania. orang sakit kayak kita nih sakit orang hasad, ain, karena public figure kan suka kita dipuji-puji gitu ya. Itu hasad itu bedanya ain sama hasad. Kalau hasad itu pasti terjadi, kalau ain belum tentu terjadi. Misalkan Mas Anang nih, ada yang puji, wah gila suara lo keren banget. Ketika orang muji itu belum tentu kena, karena ain. Tapi kalau hasad, harusnya gua tuh yang punya suara kayak gitu. Nah itu bisa jadi sirik, bisa jadi sakit. Orang kita biasa bilang, oh sirik lu, sirik tanda tak mampu. Nah bahasa agamanya hasad. Nah hasad itu bisa jadi sakit medis. Iya, karena sakit hati. Ain bisa sakit medis. Larinya ya. Larinya. Ada yang sakit medisnya kanker jantung, paru-paru, ginjal. Kita kan periksa. Nih bedanya orang sakit medis sama non medis. Ketika medis itu sakit, misalkan sakit kepala. Kalau dia nggak diminumin obat atau nggak dipakai tidur, dia sakitnya masih terus berlangsung. Tapi kalau non medis, sakitnya itu sewaktu-waktu. Biasanya kalau non medis itu sewaktu-waktu dan umumnya sakit yang dirasakan itu setelah asar itu sihir. Kalau orang kena sihir, misalkan sering pusing, misalnya sering pusing. Tapi kalau masuk asar baru sakit tuh pusingnya. Nah itu patut dicurigai. Boleh jadi memang ada yang melakukan itu Sesuatu yang buruk. energi buruk bahasanya. Sampaikan pada Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Ikutin ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho. Melepas diri kepada semua bangsa jin yang sudah lama ikut dalam tubuh hamba, baik dia dari jalur keturunan atau karena sihir, putus dengan izin Allah. Nanti lepasin aja, jangan ditahan, nggak usah baca-baca apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi komenin sama Mas Anang, kalau aku sih suaranya yes. Oh gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berasa apa? Pusing, mual, berat? Ada berdebar? Ada. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Apa sih ini? وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Siapapun kalian hamba Allah ya ma'syarul jin, wahai bangsa jin yang kalian masuk ke dalam tubuh manusia ini karena sebuah perintah sihir. Hai jin, wahai hamba Allah, siapapun kalian ya ma'syarul jin, wahai hamba-hamba Allah, siapapun kalian yang kalian masuk ke dalam tubuh manusia ini, yang kalian mengganggu wanita ini,
Atau kalian ikut dari jalur-jalur keturunannya? Atau kalian merasa kalian menjaganya? Kalian merasa kalian melindunginya, mengawasinya? Dan kalian yang membuat wanita ini sampai detik ini belum bisa tidur, nggak bisa tidur. Siapa kamu? Dari mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Batukan. Terus. Kalau mau ditahan, terusin, biarin pelan-pelan. Terus. Terus, biarin. Semua, siapapun kalian yang mengikat dan mengganggu wanita ini, saya mau ajak kalian bertobat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukti nih kalau dia ada. Makanya orang kadang kalau diganggu tuh kayak bikin susuk, nggak bisa napa. Siapa yang dalam tubuh wanita ini? Siapa yang ada dalam tubuh wanita ini? Kamu ikut dari jalur keturunannya. Wanita ini tadi cerita pernah ada pengalaman dari jalur keturunannya. Saya mau ajak kamu tobat pada Allah. Kamu siapa? Kalau ada yang ngomong lepasin. Kamu dari mana wahai jin? Atau kamu masuk karena sebuah sihir? Ada sebuah perintah sihir yang mengikat tubuh ini. Ada. Di mana? Kamu ada yang perintahin kamu masuk ke sini? Iya. Ada yang perintahin kamu. Ya Allah, mudahkan semuanya, ya Allah, putuskan semuanya yang mengikat di bagian dadanya, yang di bagian perasaannya, yang ada di punggung belakangnya, yang ada di kepalanya. Keluar semua dengan izin ya Allah. Keluarkan 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 semua dengan izin ya Allah. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum atafudhu min aqtaris samawati wal ard. Keluar semua dengan izin Allah. Keluar laut manapun kalian bisa keluar. Wanita ini tidak menginginkan keberadaan kalian. Wanita ini sudah memutuskan hubungan perjanjiannya kepada kalian. Seluruhnya dengan izin Allah. Keluar semua. Jika ada ikatan apapun, lepas semua. Apa rasanya? Lebih enak? Gitu Bapak. Berat. Yang ngilu tangan. Kepala gitu. Lebih enak? Belum nggak? Lebih rileks. Nyesek nggak sih? Enggak ya? Ini keluarnya biasanya lewat lain nih. Karena kayak dia nggak mau dimuntahin. Mungkin bisa lewat hawa panas. Hawa panas ya? Oke, semua ya. Siapapun yang masih tersisa dalam tubuh ini keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini kayak reaksinya yang keturunan kayaknya. Assalamualaikum. Siapa yang dalam tubuh wanita ini? Kamu yang katanya
selama ini menjaga wanita ini ya? Hah? Melindungi, mengawasi, menolong, betul? Saya mau kasih tahu buat kamu, bahwasanya yang menjaga, melindungi, mengawasi, menolong selama ini itu bukan kamu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya mau ajak kamu keluar, tinggalin tubuh wanita ini, ya. Kamu juga yang membuat wanita ini susah tidur, betul? Kamu yang buat wanita ini mudian dalam perasaan. Kamu juga yang membuat wanita ini mudah marah. Ini semua sifatnya jin. Keluar semuanya, ya. Keluar semuanya. Ikhlaskan diri kamu semua untuk meninggalkan tubuh wanita ini. Ikhlas, ya. Ikhlas semuanya. Wahai jin, wahai hamba Allah. Kamu harus mantapkan hati kamu untuk benar-benar akan meninggalkan tubuh wanita ini. Ikhlaskan. Nggak ada rasa sayang kamu di dalam tubuh ini, nggak ada. Nggak boleh. Ini bukan hak kamu. Dia punya suami. Kalau suaminya tidak ridho, Allah juga tidak ridho kepada kamu semua. Izin. Tidak boleh kamu sayang sama dia, nggak boleh kamu cinta sama dia sampai memiliki wanita ini semua. Saya bimbing kamu tobat pada Allah SWT. Keluar semuanya dengan izin Allah. Lewat air mata pun boleh. Kamu harus ikhlas. Keluar dengan ikhlas. Ya, keluar dengan ikhlas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikhlas. Ikhlas ya. Baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-rukka'is sujud. Apa rasanya? Lebih enak. Hatinya gimana? Plong kan? Tapi bagus. Baru bertemu, makanya dia udah relax dulu, kita santai ngobrol. Karena ada orang yang baru, ayo deh sini. Langsung kan nggak kena. Apa? Nggak sadar deh kan, ketawa kan? Hah? Ayo, ikhlas. Keluar semua dengan izin Allah. Keluar sambil batukan. Bantu itu. Nggak mau. Lewat air mata aja nggak apa. Lewat air mata aja kalian keluar dengan izin Allah bisa. Jadi ketika dia, ini kayaknya memang udah lama, ketika jin itu di dalam tubuh manusia, terus dia disuruh keluar, sedih. Kan sedihnya dalam, ya kan? Karena dia menganggap ini tempat gue udah lama di sini. Gitu. Lega. Lebih lega kan? Rasanya kok aneh ya? Apa? Tadi? Aneh kenapa? Kayak mau ngekek terus nangis gitu. Iya bagus. Enggak, kan aku nggak percaya gini-gini ya. Nah. Terus maksudnya nggak pernah maksudnya percaya udah waktu sholat apa gitu kan. Terus aku tadi dipikir apa sih, aku yang akan diam aja. Terus dia pengen nangis. Iya. Sebenarnya pengen ketawa. Yang nggak percaya begini memang harus, ya paling tidak ada reaksi begini kan jadi, oh ya ternyata bener ya. Tapi pas kayak gitunya pas di doa-doa itu, iya. Pas di doa tuh kayak ada yang naik kayak ini kus kesemutan, terus naik kesemutan gitu loh kayak. Ada reaksi. Karena kalau dia itu harus diikrar, ada pengucapan. Kayak jin nih dalam tubuh. Kalau kita nggak ngomong, dia biarin. Manusianya juga harus mengikrarkan itu. Ya, tapi lega banget rasanya ya. Alhamdulillah. Plong. Saat dia harus nih. Asik. Aduh, takut. Harus ini aku takut. Aku doain aja. Aku takutnya kena ke kamu bener deh. Sini. Aku mau gak mau. Doa. Doa aja doa. Harus tutup mata. Harus tutup mata. Nanti kalau kamu nggak tutup mata kamu nggak fokus. Padahal saya nggak apa-apa kak. Ya udah. Dari sini. Ayo. Kalau tutup mata kan biar konsen. Biar konsen. Diam. Tadi gak mau. Ayo, coba. Diam. Doain Pak Ustaz. Ila nafsi tarfata ain. Biarin mau nangis lepas aja. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha
linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Mau batukin nggak bro? Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul. Apa rasanya? Gak enak. Di bagian mana? Perut. Oh perutnya. Udah, usapin perut. Terus gini, tarik. Kamu batukin ya kak, batukin kak, batukin kak. Batukin. Terusin. Terusin. Terus, tarik ke atas. Bantu tarik. Nah, gitu. Enak. Dah. Jadi karena udah tahu ilmunya, jadi kalau mau upload apapun bilang ya Allah aku berlindung dari ain. Aku berlindung dari hasad. Karena kan pujian yang terlontar tidak mengucapkan nama Allah itu bisa penyakit. Kalau masih ada waktu nih, saya mau jelasin Al-Falaq An-Nas. Ini banyak orang yang nggak tahu. Ini tadabbur. Kalau mau masih nyimak, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya? Ini dia udah ya? Udah. Makasih ya. Ya, Masih Ustaz. izin. Makasih ya. Yuk. Juga sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya guys, jadi tadi itu pada saat aku ruqyah tuh ada perasaan-perasaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jujur aku tuh dulu bukan nggak percaya, tapi lebih kayak sering banget bertahun-tahun orang nyuruh aku ruqyah karena kita hidup di dunia jadi public figure yang dikenal orang, pasti penuh dengan ya tadi hasad, syirik, sihir dan ain ya gitu. Tapi aku dulu kayak ngerasa ya aku sholat aja ke Allah gitu kan, aku banyak mendekatkan diri pada Allah gitu, ngerasanya tuh kayak gitu. Tapi ternyata ada hal-hal yang memang yang tadi udah dijelasin sama Ustadz gitu, kayak bahwa ada hal-hal yang harus mungkin orang lain yang lebih berpengalaman dan lebih dalam ilmu agamanya yang bisa mengeluarkan. Nah aku juga tadi, aku tuh 4 kali gagal ruqyah gara-gara setiap ketemu langsung didoktrin dengan wah ada setannya nih, ada apa. Aku kayak hah kok gini sih gitu, nggak jadi gitu, udah nggak jadi gitu. Aku alasannya takut gitu. Nah tadi dijelasinnya bener-bener dengan detail. Kalau kalian mau lihat, nanti udah lihat kan main podcastku udah tayang tuh, kalian bisa lihat tuh penjelasan tentang hal ini gitu. Kenapa kita jadiin podcast? Karena kalian harus tahu nalarnya dulu sebelum melakukan. Nah aku tuh orangnya semua berdasarkan nalar. Tadi udah dijelasin dan aku merasa oh iya ya, kan ain tuh ada di Al-Quran gitu. Makanya kalau kita lagi dipuji harus bilang kayak Masya Allah, Tabarakallah gitu-gitu ya. Itu kan yang kita ilmu agamanya kan yang belum dalam gitu berarti. Nah tadi pada saat di situ aku pikir aku nggak akan ngerasa apa-apa, karena aku kan ngeliat orang-orang sampai muntah-muntah sampai apa, aku kayak apaan sih sampai kayak gini gitu kan. Tiba-tiba pas saat didoain tuh tiba-tiba aja mau nangis, suruh muntah nggak bisa, suruh keluarin nggak ada yang bisa dikeluarin. Tapi pas tiba-tiba nangis, tiba-tiba aku ngerasa aku ngekek kan, kayak ketawa-ketawa gitu. Dia aku kan malu kan, karena aku tahu ada kalian, ada kamera kan, aku kayak nutup muka aku karena malu, tapi di dalamku kayak ngekek terus. Jadi kayak aneh, feelingnya nggak bisa diatur. Nangis lagi. Terus pada saat dia embus-embusin tuh aku kesemutan, badanku kayak kesemutan gitu. Jadi percaya nggak percaya, wah kayak gini ada ya gitu. Oh aku orangnya yang apa-apa tuh harus berdasarkan logika. Ternyata ada hal-hal yang di luar logika kita gitu. Yang kalau tadi misalnya ditanyakan siapa kamu apa, aku nggak bisa jawab karena nggak ada yang pengen ngomong kan. Nggak bisa kita pura-pura juga harus ngomong apa, nggak bisa maksain. Tapi ada muka satu orang yang aku ada di kepalaku gitu, terlintas terus gitu. Kok muka orang ini yang terlintas di aku, tapi kan tadi aku nggak bisa ngomong ya. Cuma pada saat dia pandu aku untuk mengeluarkan, oh aku baru paham ini larinya kemana, urutannya aku sendiri yang paham, karena selama ini kan aku menyimpan semua sendiri selama 40 tahun gitu. Jadi gitu guys ya, udah seneng nih, udah lega. Bulan depan aku ngulang lagi, karena ternyata aku senang dengan hasilnya. Dibacain doa kan pasti bagus-bagus aja. Arsi juga dibacain doa tadi, rasanya gimana? Coba Rasanya kayak gak enak gitu, tapi pas nangis loh dia tadi. Nangis, sedih. gitu terus nangis lagi. Terus pas mau ketawa tuh langsung kayak jadi nangis lagi. Yang bikin nangis tadi nangis apa? Pas dengar surat. Gak tahu tiba-tiba nangis. Nggak sedih, nggak apa, tiba-tiba nangis.
Terus Arsi nahan ketawa terus tiba-tiba nangis lagi. Nahan ketawa tiba-tiba nangis lagi.